Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa kelas mata kuliah Kapitas Selekta. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, di mana di sini kita akan sama-sama membahas, mengkaji tentang administrasi dan politik. Jadi ini adalah tema besar kita yang akan kita bahas pada pertemuan sekarang. Sebelumnya, saya ingin mengawali dulu mata kuliah ini atau pertemuan ini dengan mengapa tema ini menjadi penting untuk dibahas di mata kuliah Kapitas Selekta. Kita tahu bahwa perjalanan perkembangan paradigma administrasi publik itu selalu berkembang. Kalau kita atau kalau teman-teman masih ingat paradigma administrasi publik yang banyak versinya, tapi di sini saya akan mengutip versinya Nicholas Henry yang menyebutkan bahwa paradigma administrasi publik itu ada kurang lebih 5 dan itu masih berlaku hingga sekarang. Dalam paradigma tersebut disebutkan administrasi dan politik begitu. Dan menariknya dalam paradigma itu pada paradigma yang pertama disebutkan bahwa administrasi dan politik itu dikotomi. Jadi ada pemisahan antara administrasi dan politik. Tapi kemudian berjalan, berkembang, dan disebutkan bahwa administrasi itu tidak dikotomis dengan politik. Ini menjadi kajian yang cukup menarik bagi para akademisi yang concern di administrasi publik itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita mengenal di Indonesia itu administrasi publik sebagai sebuah disiplin ilmu berada di naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Termasuk salah satunya yaitu di UIN Sunan Gunung Jati Bandung sendiri, bahwa AP itu ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ini menjadi hal yang menarik karena apakah antara administrasi dan politik itu sebetulnya dikotomis atau tidak dikotomis seperti itu. Meskipun ada beberapa universitas yang sudah berani untuk mendeklarasikan diri bahwa administrasi itu punya paradigma sendiri, bukan lagi paradigma politik. Nah, kita dari prolog tersebut kita akan bahas sebetulnya di mana sih benang merah atau titik temu antara administrasi dan politik ini gitu. Saya akan mulai dengan pembahasan sektor politik. Sektor politik di mana di sini dalam domain administrasi publik dikenal beberapa istilah yang ini seringkali dipakai dalam diskursus administrasi publik begitu. Di sini saya mencatat ada 6 hal yang memang seringkali menjadi perbincangan mahasiswa ataupun dosen-dosen yang concern di administrasi publik. Pertama, itu adalah partai politik. Jadi partai politik ini menjadi wadah bagi para politisi-politisi yang memang dia ingin berkuasa gitu, yang mana dia ingin menjadi figur-figur pemerintah, baik itu di badan legislatif ataupun badan eksekutif. Ini menjadi gerbong awal yang menjadi istilahnya perjalanan dia menuju kekuasaan tersebut. Sehingga ini menjadi hal yang fundamental. Gitu. Kemudian yang kedua, kita mengenal di sistem perpolitikan Indonesia bahwa ada namanya pemilihan umum atau pemilu yang itu berlaku untuk legislatif dan eksekutif.
di mana warga negara Indonesia itu memiliki hak politik yang sama, di mana one person one vote gitu. Dan ini adalah momen bagi siapapun yang ingin menjadi aktor politik. Nah, setelah pemilihan umum ini diselenggarakan, kemudian akan dihitung siapakah yang dia memiliki nilai ataupun suara terbanyak dari hasil pemilu itu, yang kemudian ia akan dilantik menjadi baik itu menjadi aktor eksekutif seperti presiden, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, dan wakil bupati, ataupun di badan legislatif, anggota dewan maupun anggota DPRD. Nah, ini tahap ketiga. Kemudian yang keempat, di sini ada lembaga politik. Saya memahami lembaga politik ini sebagai sebuah perilaku politik sebetulnya, yang mana perilaku politik ini direpresentasikan dengan sebuah kekuasaan. Bagaimana tadi aktor-aktor politik di eksekutif dan legislatif, dia memiliki kewenangan yang kemudian ia bisa berkuasa gitu, sesuai dengan tujuan dia menjadi aktor eksekutif dan aktor legislatif tersebut. Nah, tidak berhenti di situ. Ini yang paling penting sebetulnya dari politik itu sendiri, bagaimana ruang publik ataupun ruang rakyat di sini itu perlu diberikan seluas-luasnya untuk berekspresi, untuk mengeluarkan pendapat, untuk mengeluarkan ide dan gagasannya. Karena mau tidak mau, mereka aktor politik ini itu dipilih oleh rakyat itu sendiri begitu. Jadi suka tidak suka, mereka harus mau mendengar, mereka harus mau menerima segala ide, gagasan, aspirasi rakyatnya gitu. Maka diberikanlah ruang bagi mereka untuk bisa berkonsultasi, untuk bisa bertukar pendapat, bertukar pikiran, seperti itu. Maka ruang partisipasi ini perlu dihadirkan, perlu dibuat. Nah, yang paling puncak ini adalah sovereinitas, teman-teman. Bagaimana aktor-aktor politik ini harus paham betul bahwa rakyat itu di atas segalanya. Mereka tidak bisa menjadi aktor politik tanpa ada dukungan atau tanpa ada support dari rakyat. Makanya harus, kalau misalnya dalam apa ya, filosofi ketatanegaraan itu, rakyat itu ada di atas begitu. Sedangkan mereka, para representasi rakyat itu ada di bawah begitu. Sehingga mereka mau tidak mau, suka tidak suka, harus memberikan semacam pelayanan gitu, semacam memberikan yang terbaik yang dapat diberikan kepada rakyat. Dan itu makna dari kedaulatan rakyat itu sendiri begitu. Nah, itulah setidaknya ada 6 hal yang memang menjadi perbincangan di para akademisi administrasi publik berkaitan dengan sektor politik. Nah, di sini, di slide berikutnya, saya ingin lebih mengilustrasikan lebih politik dan administrasi, ataupun administrasi dan politik yang saya kutip dari Prof. Eko Prasojo tahun 2017, bahwa ada semacam skema ini memberikan benang merah antara administrasi dan politik begitu. Di mana pada ujung-ujungnya itu adalah tadi ya, kedaulatan rakyat gitu, bahwa rakyat harus diberikan servis, diberikan pelayanan sebaik mungkin gitu. Nah, untuk mencapai servis yang baik ini, dia harus melalui beberapa tahap sebelumnya, yang dimana di situ aktor politik dan aktor administrasi itu bertemu begitu. Kita mulai dari awal dulu deh, politik misalnya ya. Aktor politik di sini istilahnya itu disebutkan elected ya. Dia dipilih. Orang bisa dikatakan sebagai aktor politik tatkala yaitu dipilih
bukan ditunjuk. Makanya istilahnya itu pemilihan umum, yang mana secara substansi dia itu hasil pemilihan, hasil proses dipilih gitu oleh siapa, oleh rakyat begitu. Nah makanya ini termanifestasi, terwujud dalam sebuah lembaga eksekutif di mana di situ ada dari mulai presiden hingga kepada wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, maupun dia di badan legislatif, anggota dewan, mau itu di pusat ataupun di daerah gitu. Nah itulah aktor politik itu seperti itu. Sedangkan yang dimaksud dengan aktor administrasi itu istilahnya appointed, dia ditunjuk. Dia ditunjuk oleh aktor politik ini gitu. Katakan misalnya dalam konteks pemerintahan daerah kota misalnya. Jabatan tertinggi administrasi itu kan sekretaris daerah gitu, sekda. Yang menjadi sekda itu dia ditunjuk gitu. Dia ditunjuk. Meskipun sebelumnya mungkin ada proses bargaining dulu gitu. Yang berhak, yang layak menjadi sekda itu karena ini itu formalitas, itu normatif. Tapi pada ujungnya dia itu adalah hasil ditunjuk gitu. Mau itu sekda, mau itu dia kepala dinas, kepala badan, kepala seksi, dia itu ditunjuk gitu. Pada prinsipnya seperti itu. Jadi siapapun dia menjadi aktor administrasi, dia itu ditunjuk gitu. Nah, aktor politik dan aktor administrasi ini berada dalam ruang yang sama. Kita sekarang sedang membicarakan misalnya pemerintahan. Katakan tadi saya sebutkan Pemda gitu. Dalam satu tubuh Pemda ini dia ada aktor politik, dia ada aktor administrasi. Aktor politiknya itu adalah wali kota, wakil wali kota. Sedangkan aktor administrasinya sekda hingga ke bawahnya gitu, kepala dinas, kepala badan, kepala seksi dan sebagainya gitu. Dan staf-stafnya begitu. Nah, di sini ada political management, teman-teman. Teman-teman bisa lihat yang saya berikan gambar merah ini. Kan skema ini pada ujungnya itu ingin menghasilkan servis kepada masyarakat ya, yang mana servis ini yang terbaik begitu. Nah, bagaimana agar aktor politik ini memiliki satu persepsi yang sama dengan aktor administrasi, ataupun sebaliknya, bagaimana aktor administrasi ini memiliki persepsi yang sama dengan aktor politik begitu. Maka muncullah ruang di mana di situ ada political management, dan political management ini penting untuk dilakukan. Dalam political management ini aktivitas koordinasi, aktivitas komunikasi yang intens baik itu dilakukan oleh wali kota, wakil kota dengan sekdanya, ataupun misalnya sekda dengan setiap kepala dinas kemudian berkomunikasi dengan wali kota, wakil wali kota, ataupun wali kota dengan setiap dinas misalnya. Yang penting terjadi semacam koordinasi begitu, semacam komunikasi dan koordinasi gitu di antara mereka. Nah, wali kota dan wakil wali kota ini dia bisa menjadi wali kota dan wakil kota karena dia tuh istilahnya menampung janji-janji politik gitu. Menampung aspirasi-aspirasi rakyat ketika proses pemilihan sebelumnya begitu. Dan itu ditampung, itu dihimpun, itu diakomodir gitu. Dan itu diinventarisir mulai dari A sampai Z begitu. Sehingga lahirlah gitu janji-janji politik yang harus diimplementasikan gitu, direalisasikan dalam kepemimpinannya selama 5 tahun ke depan misalnya. Nah, janji-janji politik ini kemudian dihadapkan gitu, ditunjukkan, ditampilkan kepada aktor-aktor administrasi ini supaya ini bisa dijalankan gitu. Supaya ini bisa terlihat visible apakah bisa dijalankan atau tidak gitu. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka si aktor administrasi ini dia pada prinsipnya harus mengikuti gitu, harus nurut pada pimpinannya, di mana di sini wali kota, wakil wali kota begitu. Nah, di ruang political management lah itu berlangsung.
Jadi aktor-aktor administrasi ini dia pasti akan sangat memperhatikan apa sih yang menjadi visi misi, apa sih yang menjadi tujuan kepemimpinannya mereka begitu dalam pemerintahan yang mau dibangun, yang mau diselenggarakan gitu. Nah, disitulah ruang bagi mereka untuk sharing knowledge, sharing pengetahuan, kemudian berbagi informasi dan sebagainya gitu. Nah, ketika janji politik ini sudah tersampaikan, hingga kemudian dihitung, dikalkulasikan kemungkinan-kemungkinan dapat dilaksanakan, tidak dapat dilaksanakan, dan lain sebagainya, maka kemudian si aktor-aktor administrasi ini memfollow up-nya gitu. Memfollow up-nya hingga pada akhirnya itu menjadi rencana kerja. Hingga menjadi rencana kerja untuk diselenggarakan selama masa kepemimpinan kepala daerah tersebut begitu. Ketika misalnya si janji politik itu, si rencana kerja tersebut visible untuk dilakukan, diselenggarakan, dilaksanakan, maka dia kemudian akan menjadi sebuah produk kebijakan gitu. Menjadi produk kebijakan hingga nanti akhirnya berakhir di pelayanan publik kepada masyarakat begitu. Nah, itulah sebetulnya secara garis besar di mana titik benang merah antara aktor politik dan aktor administrasi itu berlangsung, gitu, berjalan gitu. Nah, saya mengutip apa yang disampaikan Makmur 95 bahwa ternyata administrasi itu berawal dari politik gitu. Ini sebetulnya merujuk kepada paradigma ketiga ya, bahwa tidak ada dikotomi antara administrasi dan politik. Jadi memang para pelaku administrasi ataupun birokrasi kita menyebutnya itu tidak akan bisa berjalan tanpa ada dukungan politik. Di sini disebutkan bahwa seorang administrator itu dapat menjalankan tugasnya ketika ia diberikan mandat ataupun tugas. Dan itu dapat terjadi ketika ada keputusan dari pimpinannya, di mana di sini adalah kepala daerahnya gitu. Dan akan menyalahi ketika si administrator ini, si birokrat ini menjalankan sesuatu tanpa ada mandat ataupun tugas. Makanya seorang administrator itu dia sangat terikat sekali dengan aturan-aturan, dengan peraturan hukum yang aturan hukum yang berlaku begitu. Baik itu dari aturan hukum pusat maupun daerah gitu. Maka dari itu memang dukungan dari aktor-aktor politik ini menjadi penting untuk diberikan kepada para administrator publik ini. Kemudian yang kedua, juga ketika si birokrat ini, administrator publik ini, dia sedang menjalankan tugasnya, pasti dia butuh semacam sumber daya yang mana itu hanya dapat diberikan dari aktor-aktor politik ini kembali. Gitu. Tanpa ada sumber daya tersebut, akan sangat sulit bagi administrator publik ini untuk menjalankan dan menyelesaikan tugas lembaganya. Saya ingat betul bahwa birokrat ataupun aktor administrasi ini adalah sebagai engine of development gitu. Dia mesin gitu. Dia mesin pembangunan gitu. Makanya karena dia mesin pembangunan, supaya dia bisa jalan, maka dia harus diberikan tenaga gitu, harus diberikan power gitu. Nah, si aktor politik inilah yang memberikan daya, yang memberikan power tersebut supaya mesinnya ini jalan gitu. Dan pembangunan pemerintahan dapat berjalan juga. Nah, di sini disebutkan bahwa secara teoritis dan praktis hubungan kegiatan yang tadi disampaikan sebelumnya itu bisa berjalan, itu dapat berjalan, dapat dilakukan
tetapi harus menjunjung nilai-nilai akuntabilitas. Oke, si aktor politik ini dia memberikan apa yang dapat memberikan apa yang menjadi kebutuhan birokrat-birokrat ini sesuai dengan power yang dimilikinya, tapi juga harus diperhatikan apakah yang sudah diberikan ini, kemudian apakah yang sudah dijalankan ini itu dapat dipertanggungjawabkan gitu. Jadi ketika aktor politik ini memberikan sumber daya, memberikan dukungan politik, dan kemudian si aktor administrasi ini dia menerima kemudian menjalankan sumber daya tersebut, menerima dukungan politik tersebut, apakah kesemuanya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Dan ini harus dimiliki, harus diperhatikan betul, baik itu oleh aktor politik maupun oleh aktor administrasi, nilai-nilai akuntabilitas tadi. Nah, kemudian juga ada penjelasan di sini tentang administrasi dan politik bahwa kewenangan administrasi tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan dan kompetensi para politisi, baik itu di eksekutif maupun legislatif. Kembali bahwa aktor administrasi itu akan sangat terikat dan akan sangat tergantung pada willingness gitu, pada kemauan, pada keinisiatifan aktor-aktor politik tadi. Apakah aktor-aktor politik ini betul-betul dia ingin membangun daerahnya atau tidak? Kalau betul-betul ia serius ingin membantu daerahnya, maka tadi dukungan-dukungan politik, dukungan-dukungan sumber daya itu harus diberikan dengan sebaik mungkin begitu. Dan ini akan menjadi simbiosis mutualisme lah. Gitu. Kemudian yang kedua, nah ini saya tadi menyebutkan bahwa administrasi itu adalah engine of development. Bahwa berhasil tidaknya proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah ataupun di negara itu akan sangat tergantung dari apakah mesin pembangunannya ini efektif atau tidak gitu. Dia bisa menjalankan tugas pokok fungsinya atau tidak gitu. Makanya sangat ditentukan sekali begitu aktor-aktor administrasi ini, sangat menentukan sekali gitu aktor-aktor administrasi ini. Juga di sini ada penjelasan bahwa pada prinsipnya secara filosofis sebetulnya ini bahwa kenapa harus ada aktor politik dan kenapa harus ada aktor administrasi itu lebih mengarah kepada prinsip check and balances teman-teman. Dalam arti bahwa apa yang ingin dibangun, apa yang ingin dicapai, itu pada akhirnya adalah kepentingan publik, kepentingan masyarakat. Dan kedua aktor ini pun mengklaim dirinya menjalankan amanah rakyat begitu. Tapi itu perlu dikontrol gitu. Bagaimana mereka itu menjalankan amanah rakyatnya, menjalankan kepentingan rakyatnya, itu perlu dikontrol gitu. Karena nggak bisa hanya satu pihak, kemudian dia mengklaim dirinya menjalankan amanah rakyat, sedangkan pada realitasnya ternyata tidak gitu. Malah abuse of power misalnya gitu. Nah, makanya ada kontrol di sini, baik itu dari aktor politik kepada aktor administrasi, pun sebaliknya dari aktor administrasi kepada aktor politik. Gitu. Misalnya, tadi bahwa aktor politik ini dia menghimpun sejumlah janji politiknya hasil dari bergaining dengan rakyat, dengan konstituannya misalnya. Yang kemudian itu dibawa ke pemerintahannya gitu. Nah, kemudian si aktor administrasinya yang dia sehari-hari menjalankan tugas pokok fungsinya dengan masyarakat yang dia lebih tahu lapangan begitu, dia akan melihat, dia akan mengukur bahwa apakah janji politiknya itu betul-betul merepresentasikan kepentingan publik, kepentingan masyarakat atau tidak gitu. Itu akan terlihat gitu. Karena si aktor administrasi ini dia yang sehari-hari gitu mengurus urusan masyarakat begitu. Berarti dia lebih harusnya dia lebih, karena dia lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat, makanya dia lebih paham kondisi lapangan di masyarakat, kondisi masyarakat di lapangan gitu.
Nah, ketika si janji politiknya ini kemudian dilihat, diukur, dinilai visible atau tidak, kemudian ini betul-betul merepresentasikan kepentingan masyarakat atau tidak, di situ ada check and balances gitu. Ada check and balances gitu. Nah, demikian pun dengan misalnya tadi ketika si aktor administrasi ini karena dia mengetahui, memahami betul ke kondisi lapangan di masyarakat, kemudian apa namanya, karena dia mengetahui tersebut, kemudian dia menghimpun aspirasi gitu, keinginan, keluhan, aduan masyarakat yang kemudian itu disampaikan ke pimpinannya, aktor politik ini. Kemudian dilihat, dinilai apakah betul ini yang sebetulnya terjadi di bawah begitu. Ini yang sebetulnya terjadi di lapangan, yang masyarakat rasakan, yang masyarakat alami dan sebagainya. Ketika itu disampaikan, maka itu menjadi evaluasi bagi pemerintahan itu. Nah, proses check and balances seperti itulah yang memang terjadi antara aktor politik dan aktor administrasi. Dan terakhir, di sini ada setiap kebijakan yang diambil oleh eksekutif bersama-sama dengan legislatif dan kemudian dilaksanakan oleh aktor. Kita tahu bahwa dalam proses kebijakan publik itu melalui beberapa tahap atau fase lah gitu, mulai dari formulasi hingga ke evaluasi. Dan itu sejatinya dilakukan oleh aktor administrasi dan aktor politik ini begitu, secara simultan, secara berbarengan gitu. Nah, ketika si kebijakan publik ini kemudian sudah siap untuk dijadikan sebagai peraturan, sebagai keputusan dan lain sebagainya, maka si aktor administrasi ini dengan sendirinya dia sudah harus siap untuk melaksanakan peraturan tersebut. Sudah harus siap melaksanakan keputusan-keputusan dari aktor politik tersebut. Dan ketika itu dilakukan, berjalan, hingga akhirnya dibuat semacam evaluasi yang dilakukan oleh mereka secara bersama-sama, seperti itu. Itu mungkin teman-teman yang bisa disampaikan pada pertemuan hari ini. Sebagai prolog saja, silakan untuk lebih mendalam kita buka sesi tanya jawab, kita buka sesi diskusi. Terima kasih.